Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan anak-anak tentang pokok bahasan kita, yaitu tentang menggelinding. Di buku kalian ini ada di halaman 21 ya. Halaman 21 sampai dengan halaman 25. Kalau kita bicara pokok bahasan tentang menggelinding ya, jadi kalau menggelinding ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu gerak benda menggelinding pada bidang datar. Yang kedua itu gerak benda pada bidang miring. Pertama, kalian harus mengetahui persis apa yang dimaksud dengan menggelinding. Jadi, apakah menggelinding itu? Apakah menggelinding itu? Jadi, saya kasih ilustrasi dua buah kejadian. Kejadian pertama itu ada balok pada bidang datar, gitu ya. Kemudian balok ini didorong dengan gaya F. Sehingga balok ini akan bergerak dari posisi awal ini sampai dengan posisi B misalkan, dengan percepatan tertentu. Ini kejadian pertama. Kejadian yang kedua, yang berada pada bidang datar ini itu adalah balok. Ada sebuah lintasan atau bidang datar, kemudian di atas lintasan ini itu ada bola pejal atau bola berongga. Pada saat bola ini itu ditarik atau didorong dengan gaya F, maka otomatis juga akan mengalami percepatan A. Nah, bedanya di sini, bedanya di sini pada gerak gambar satu ini itu kejadiannya adalah benda meluncur. Sedangkan pada benda dua, bola ini itu adalah selain meluncur, dia juga akan bergerak memutar. Jadi pada saat benda bergeraknya seperti kejadian dua ini, ya, ini kejadian dua, kejadian satu, ini yang dikatakan sebagai gerak menggelinding. Besaran apa yang akan mempengaruhi benda itu bergerak berputar? Nah, jawabannya ada di sini anak-anak. Jadi bentuk benda yang seperti ini, kemudian ada gaya gesekan antara benda atau bola ini dengan lantai, maka ini yang akan menghasilkan gerakan yang dikatakan sebagai menggelinding. Ini untuk gerak menggelinding. Kemudian menyelesaikan benda yang berada dalam keadaan menggelinding ini tidak jauh beda dengan saat kalian menyelesaikan gerak benda sistem katrol. Di sistem katrol. Pada saat bicara sistem katrol ada 3 langkah sederhana yang mungkin gampang diingat gitu ya. Yang pertama uraikan gaya, kemudian yang kedua tinjau sistem, gunakan sigma F sama dengan M kali A, gunakan sigma moment sama dengan I kalikan alfa, kemudian substitusikan persamaan yang muncul. Nah, langkah-langkah yang sudah kalian catat di sistem katrol itu bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan benda menggelinding pada bidang datar maupun pada bidang miring. Seperti yang saya utarakan kemarin bahwa memang wajib hukumnya kalian itu
mengingat kembali materi kelas 10, yaitu tentang penguraian gaya yang bekerja pada suatu benda. Oke, saya lanjutkan. Kita lanjutkan ke gerak benda pada bidang datar. Nah, kalau ada roda atau silinder atau bola pejal gitu berada pada bidang datar, ini saya contohkan adalah bola pejal. Jadi kalian harus ingat I-nya dari bola pejal itu berapa gitu ya. Langkah pertama yang perlu kalian uraikan seperti yang sudah saya terangkan di pokok bahasan kemarin adalah uraikan gaya-gaya yang bekerja. Jadi pertama akan ada gaya berat, ya, kemudian gaya normal. Kalau ini didorong atau ditarik dengan gaya F, maka peluangnya dia juga akan bergerak searah dengan pemberian gayanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah adanya gaya gesekan antara lantai dan bola ini. Langkah pertama selesai, uraikan gaya-gaya yang bekerja. Kemudian yang kedua, tinjau sistem. Ya, sistemnya ini aja. Sistemnya ini saja gitu ya. Kemudian gunakan gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan, ya, langkah kedua, gunakan sigma gaya. Geraknya pada sumbu X itu sama dengan massa kalikan percepatan. Nah, kalian lihat di sini gaya yang searah atau bekerja pada sumbu X mana saja. Jadi kalau saya gambarkan diagram Cartesian seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Sehingga dijelas di sini bahwa gaya yang bekerja pada sumbu X adalah gaya F besar, kemudian gaya gesek. Sehingga kita tulis gaya F besar dan gaya gesek sama dengan M kalikan A. Kemudian perjanjian saja, gaya yang searah dengan A itu kita positifkan, otomatis ini akan menjadi negatif. Nah, ini yang dikatakan sebagai persamaan satu. Ya, langkah yang merah ini itu langkah 1, uraikan gaya yang bekerja. Uraikan. Nah, setelah itu baru ke langkah 2. Ya, yang warna hitam ini langkah 2. Tinjau sistem yang ada. Nah, di tinjau sistem ini nanti akan dimungkinkan ada 2 persamaan. Persamaan pertama itu gerak translasinya, anak-anak. Persamaan kedua adalah nanti adalah persamaan momennya. Sigma momen, ya, sama dengan I kalikan alfa. Momennya adalah dipengaruhi oleh momen gaya gesek. Gaya gesek kalikan R itu sama dengan I-nya ini bola gitu ya. Bola itu kan 2/5 mr kuadrat A dibagi dengan R. Ini bisa kalian coret. Nah, supaya nanti persamaan ini berlaku umum, maka nilai konstanta yang ada di depan mr ini itu kita ubah menjadi K. Jadi gaya gesek itu sama dengan K M kalikan A. Ini persamaan 2. Nah, langkah 1 selesai, langkah 2 selesai, baru kita ke langkah 3. Nah, kita tinggal di langkah 3 ini kita substitusikan saja. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Kalau kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 1, akan kita dapatkan nanti F min K M kalikan A sama dengan M kalikan A. Atau katakan di sini bahwa F itu sama dengan
M kalikan A K plus 1 ya, atau nilai A nya itu akan kita dapatkan F dibagi M ya, K plus 1 atau 1 plus K, boleh dibolak-balik. Ini khusus untuk benda-benda yang bergerak pada bidang datar. Jadi di buku kalian halaman 21 ya, di halaman 21 itu kan didapatkan sebuah persamaan A sama dengan 2/3 F per M. Ini kita buktikan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya kita tinggal masukkan saja ke persamaan ini. Jadi kalau bendanya itu bendanya adalah roda, maka K-nya kan sama dengan setengah. Sehingga dengan K setengah ini kita masukkan ke persamaan ini, akan kita dapatkan A sama dengan F per M setengah ditambah 1, atau F per M nya 3/2. Nah ini kan sama dengan 2/3 F dibagi M. Oke, di halaman halaman 21 kita sudah buktikan bahwa pada saat bola atau bola pejal atau roda atau benda apa saja yang bisa menggelinding itu bergerak menggelinding pada bidang datar, maka persamaan A-nya atau percepatannya sama dengan F per M K plus 1. Ini anak-anak untuk yang benda bergerak pada bidang datar. Nah, oke, kita lanjutkan. Bagaimanakah kalau bendanya itu bergerak pada bidang miring? Kita selesaikan. Yang kedua, jadi kalau benda yang menggelinding ini pada bidang miring, ini tidak jauh beda dengan bidang datar sebenarnya, cuma penguraian gayanya tolong hati-hati. Yang pertama, jadi contoh gitu ya, saya punya bidang miring dengan kemiringan theta gitu ya. Kemudian ada bola yang akan menggelinding, contohnya adalah silinder tipis ya, atau katrol gitu. Kalian ingat-ingat persamaan yang muncul di kelas 10. Jadi yang pertama, uraikan gaya yang bekerja, makanya akan muncul W ke bawah. W gitu ya. Kemudian gaya normal, kemudian gaya gesek. Nah, W ini ya, gaya normal, gaya berat ini itu bisa kalian uraikan pada sumbu Y ini. Sehingga akan dihasilkan ini. Nah, ya. Namanya WY. Kemudian diuraikan pada sumbu E, akan kita dapatkan WE. Jadi pada saat kita melihat sistem gaya yang bekerja pada benda ini, maka otomatis kita katakan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y akan terlihat jelas. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana gitu? Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Sebenarnya yang memungkinkan nanti ditanyakan yang pertama, berapakah A-nya gitu ya. Nah, berapakah A-nya? Kemudian berapakah kecepatan di sini? Jadi kecepatan di akhir bidang miring ini. Nah, pada saat kita ingin mencari kecepatan akhir ini, nanti paling enak menggunakan hukum bekalan energi mekanik saja. Di energi mekanik itu mungkin akan lebih mudah. Kalau tidak, ya silakan cari persamaan A-nya dulu, kemudian gunakan
persamaan GLBB ya untuk mendapatkan berapakah kecepatan di dasar bidang miring ini. Oke, langkah pertama selesai. Uraikan gaya-gaya bekerja. Setelah itu, kalian tinggal menggunakan sigma F dan sigma momen gaya. Ya. Yang pertama kita gunakan adalah sigma gayanya ya pada sumbu X itu sama dengan M kalikan A. Ya. Gaya yang bekerja adalah gaya yang berada pada sumbu X. Gitu ya. Antara A2 ini, antara ini dan ini. Jadi ada Wx dan ada gaya gesek sama dengan M kalikan A. Kemudian dari gaya-gaya yang ada ini, mana yang searah dengan percepatan? Ini otomatis kan geraknya ke sana, anak-anak. Maka yang kita positifkan adalah yang searah dengan percepatan ini. Ya, sehingga akan kita dapatkan WE kita positifkan, gaya geseknya kita negatifkan. Ini persamaan 1. Persamaan 2 tidak jauh beda dengan persamaan pada bidang datar. Sigma momen sama dengan I kalikan alfa. Ya. Atau kita dapatkan gaya geseknya sama dengan K M kalikan A. Ini persamaan 2. Otomatis kalau persamaan 2 ini sudah kita substitusikan ke persamaan 1, akan kita dapatkan berapakah A-nya. Karena di sini persamaan 1 ada A-nya, persamaan 2 juga ada A-nya. Tinggal masukkan saja sudah, gitu ya. Jadi W ya. Kalau kita substitusikan ya persamaan 2 ke 1, maka akan kita hasilkan adalah W sin theta ya min K M kalikan A itu sama dengan M kalikan A. Atau kita dapatkan di sini bahwa massa kali gravitasi sin theta min K MA sama dengan M kalikan A. Atau M-nya ini kita bisa coret. Ini dibagi dengan massa, dibagi dengan massa, dibagi dengan massa. Nah, otomatis akan kita dapatkan G sin theta itu sama dengan ya A 1 plus A. Dari persamaan akhir ini kita bisa katakan bahwa nilai A-nya itu sama dengan G sin theta dibagi dengan 1 plus K. Nah, ini persamaan percepatan benda menggelinding pada bidang miring. Nah, oke. Kalau kalian ingin mendapatkan berapakah kecepatannya, jadi persamaan sebenarnya persamaan A ini itu kalian bisa masukkan ke persamaan GLBB. Ya, sambil mengingat-ingat aja kembali. Yang pertama, V T sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat, kemudian V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kalikan A kalikan S. Jadi kalau ditanyakan jarak, ya berapakah jarak sampai dasar gitu, maka hanya masukkan sini. Kecepatan juga seperti itu. Kalau ada waktunya, kalau ada jaraknya gunakan ini. Jadi percepatan dengan jarak gunakan ini. Kalau ada percepatan dan waktu gunakan persamaan 1. Nah, ini. Kemudian saya lanjutkan. Bagaimanakah kalau kita menggunakan hukum kekalan energi? Jadi anak-anak, pada saat benda itu bergerak menggelinding, ya, maka dia akan memiliki energi kinetik, ya, atau EK. Kalian ingat-ingat kembali materi kelas 10. EK pada gerak translasi, ya, EK translasi kan sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau mau kita analogkan dengan EK rotasi, ya, EK rotasi,
maka otomatis carilah hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut ini, sehingga akan kita dapatkan setengah M omega kalikan R dalam kurung kuadrat. Persamaan ini menjadi setengah M R kuadrat omega kuadrat. Nah, nilai ini yang dikatakan sebagai momen inersia, sehingga EK rotasinya itu sama dengan setengah I omega kuadrat ya. EK rotasinya seperti itu. Pada saat benda bergerak menggelinding, otomatis kita katakan bahwa EK total itu penjumlahan antara EK translasi ditambah dengan EK rotasi. Silakan kalau mau disederhanakan lebih lanjut gitu ya. Ini setengah M V kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Ini untuk energi kinetik benda menggelinding atau berotasi. Oke, saya lanjutkan. Bagaimanakah kita memanfaatkan ini? Ya. Kalian ingat-ingat kembali, ada hukum kekekalan energi mekanik di kelas 10. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan persamaan kecepatan di dasar bidang miring. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau ini sebuah bidang miring ya, yang berada pada ketinggian H, ini seperti ini. Anggap saja di titik ini itu adalah titik A, kemudian di akhir itu adalah titik B. Nah, energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa kalau ditanyakan berapakah kecepatan di bawah ini, maka otomatis kita manfaatkan ini. Jadi energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di B. Jadi hukum kekekalan energi mengatakan bahwa tidak ada energi yang hilang selama proses pergerakan, sehingga energi total di A itu akan sama dengan energi total di B. Nah, kita tinggal masukkan saja sekarang. Karena energi mekanik itu penjumlahan energi potensial dan energi kinetik, maka tinggal masukkan saja. Energi potensial di A ditambah dengan energi kinetik di A itu sama dengan energi potensial di B ditambah dengan energi kinetik di B. Ini dilihat anak, pada saat awal kejadian, gitu ya, ini sama dengan 0. Pada saat di akhir, di sini tidak memiliki ketinggian, ini dikatakan 0. Sehingga persamaan ini itu akan menjadi ya, MGH itu sama dengan ya, EK ini kan EK translasi dan rotasi, sehingga akan kita dapatkan setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Jadi karena di sini itu ada EK translasi ditambah EK rotasi. Nah, ini bisa kita modifikasi menjadi MGH itu sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Oh, ini ada K-nya, ada konstanta dari inersialnya. Ya. Biar kalian tidak bingung. Setengah, ya.
setengah, I-nya ini kan K M R kuadrat omega kuadrat, sehingga akan kita dapatkan MGH itu sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah K MV kuadrat. N-nya bisa kita hilangkan dari persamaan ini, atau 2GH itu sama dengan V kuadrat 1 plus K. Nah, dari persamaan ini itu akan kita dapatkan nilai V-nya, ya, nilai V-nya itu akan kita dapatkan akar dari 2GH dibagi dengan 1 plus K. Ini anak-anak. Jadi kalau mau mencari mencari persamaan singkatnya, berapakah kecepatan di dasar bidang miring yang ada di halaman 22-23, ya. Ini ada di halaman 22 sampai dengan 23, maka seperti ini persamaannya untuk dua persamaan. Oke, selanjutnya kalau ditanyakan usahanya berapa gitu ya. Jadi usaha atau biasanya dilambangkan dengan W, works. Usahanya berapa? Nah, usaha itu boleh menggunakan, ya, usaha boleh menggunakan gaya kalikan perpindahan. Ini kalau geraknya translasi. Kalau geraknya rotasi bagaimana? Usaha rotasi. Nah, yang berfungsi sebagai gaya itu adalah momen gaya, kemudian sebagai perpindahan adalah delta theta. Ini bisa seperti ini anak-anak. Atau bisa menggunakan teorema. Ada namanya teorema usaha energi. Di sini dikatakan bahwa di teorema ini dikatakan bahwa usaha itu boleh perubahan energi mekanik, atau usaha itu perubahan energi potensial, atau usaha itu perubahan energi kinetik. Nah, pada saat benda bergerak melingkar, maka peluang ini yang lebih besar. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Sehingga bisa kita katakan di sini bahwa karena delta maka tinggal dikurangi saja rotasi, ya. Energi kinetik rotasi 2 itu dikurangi energi kinetik rotasi 1. Atau seperti yang ada di buku kalian dapatkan bahwa setengah I omega 2 kuadrat dikurangi setengah I omega 1 kuadrat. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang berhubungan dengan pertanyaan berapakah usaha yang dilakukan pada saat benda itu bergerak berotasi. Demikian anak-anak teori tentang menggelinding sampai dengan teorema usaha energi. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.